merupakan organ penyusun sistem kardiovaskular. Seperti kita ketahui, sistem kardiovaskular terdiri dari dua komponen utama, yaitu jantung sebagai pompanya. Jadi memompa untuk mengalirkan darah dan semua yang dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Kemudian berikutnya adalah pembuluh darah, saluran yang mendistribusikan darah ke seluruh tubuh. Ya. Ada 3 jenis pembuluh darah utama, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Yang arteri membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kapiler adalah pembuluh darah yang terkecil dan paling dekat dengan sel. Ini tempat pertukaran materi dalam darah dan jaringan. Lalu vena, ya, pembuluh darah dari seluruh bagian tubuh yang menuju ke arah jantung, kebalikan dari arteri. Dari bagan ini Anda bisa lihat struktur histologi dari kedua macam saluran pembuluh darah tersebut, ya. Coba Anda perhatikan, ya. Yang ini adalah jantung, ya, jadi ini arteri, sama yang arteri ini yang merah, ya. Kemudian vena. Secara diagramatis terlihat gambarnya, ya. Ini dinding pembuluh darah tersusun oleh lapisan-lapisan, ya. Yang paling dalam dekat lumen, dekat rongga adalah endotelium. Kemudian di atasnya ada internal elastic layer, ya, yang sebetulnya ini termasuk tunika intima, struktur atau stratum, lapisan yang paling dalam. Kemudian tunika yang tengah adalah tunika media, dan yang paling luar adalah tunika eksterna. Bandingkan dengan vena, ya, vena sama, ya, tunika intima, di mana di sini yang utama adalah endotelium, kemudian media dan eksterna. Ada perbedaannya, ya, yang ini tadi ada internal elastic layer, sedangkan yang vena tidak ada. Ini untuk arteri dan vena dan ukuran yang besar. Kemudian yang setelah itu berikutnya adalah ukuran medium size vena. Ini medium size vena seperti ini, ya, lebih kecil. Endotelium, intima, media, eksterna sama, cuma ukurannya lebih kecil dibanding yang large. Yang arteri ini istilahnya adalah muscular arteri yang medium. Kalau yang large, yang besar tadi ada elastic arteri, ya. Ada internal elastic layer. Kalau yang muskular arteri, ya, coba kita perhatikan ada endotelium, ya, yang penyusun utama tunika intima, ya, kemudian media dan tunika eksterna. Banyak ototnya, muskularnya. Kemudian yang berikutnya adalah arteriola dan venula. Arteriola dan venula, ya. Itu ukurannya lebih kecil lagi, ya. Coba Anda perhatikan dari gambarnya, ya. Anda lihat di situ, ya,
Mana tadi ya? Ini. Pada yang arteriol, ya, satu lapis endotelium. Ya, kemudian ada smooth muscle cells yang menyusun pada tunika media. Jadi ini hanya ada tunika media, eksternalnya tidak ada. Bedanya di situ. Ya. Eksternalnya tidak tampak, hilang. Ya. Sedangkan yang venula, Anda perhatikan ada endotelium, ya, kemudian tunika eksternal. Ya, jadi perbedaan di situ. Eksternal. Kalau yang arteri media, eksternalnya yang tidak ada. Kemudian yang paling kecil untuk yang arteri adalah continuous capillaire tersusun oleh endothelial cell yang menempel pada basal lamina atau lamina basalis. Sedangkan yang vena adalah fenestrated capillaire. Di capillaire fenestrated, jadi ada lubang-lubangnya di situ fenestrated. Jadi endothelial cell dengan porus atau lubang-lubang. Fenestrated itu adalah suatu lembaran, ya, yang ada struktur yang berlubang-lubang. Ya, itu tadi ya. Jadi tolong diperhatikan perbedaan arteri dan vena secara umum, ya. Nah, ini dulu aja. Nanti kita pahami itu dulu. Yang mana pada vena rongganya, salurannya lebih besar, sedangkan arteri lebih kecil. Ini dindingnya lebih tipis vena, sedangkan arteri lebih tebal dindingnya. Itu garis besarnya seperti itu. Garis kecilnya bisa dilihat di masing-masing. Struktur dasar dari arteri dan vena itu adalah 3 lapisan utama penyusun, tunika intima, media, dan adventitia. Yang intima paling dalam adalah sel endotelium, selapis epitel pipih. Kemudian ini menempel pada lamina basalis. Lalu ada lapisan subendotelial, ya, atau membran elastik internal. Nih. Tunika media otot, ya. Kemudian adventitia terdiri dari jaringan ikat. Struktur dasarnya ada 3 lapisan. Hanya ada variasi di dalam masing-masing jenis tadi. Ya. Ya. Describe the difference between artery and vena blood vessel. Nah, nanti Anda bisa lihat sendiri. Tadi Ibu simpulkan, jadi jelaskan, deskripsikan perbedaan antara arteri dan vena. Kembali ya, pada arteri kan membawa darah dari jantung ke kapiler. Tergantung ukuran, struktur, dan fungsi, maka bisa dikelompokkan menjadi berbagai ukuran, ya. Ada yang berukuran besar, ini besar ya. Kemudian medium, small, dan arterial. Yang medium diameternya lebih dari 1 mm. Sedangkan yang small diameternya lebih dari 0,3 sampai 1 mm dan arterial kurang dari 0,3 mm. Struktur dari arteri, ya. Dindingnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu tunika intima,
yang merupakan lapisan dalam, media lapisan tengah, adventisia atau eksterna lapisan luar. Lapisan dinding arteri berbeda tergantung ukuran pembuluh darah, struktur ya, yang berbeda seiring dengan penurunan diameter. Ini tunika intima, lapisan paling dalam, ya, terdiri dari lapisan endotelial dalam, kemudian subendotelial tersusun atas jaringan ikat, dan lapisan membran elastik. Intima. Kemudian lapisan ini relatif konstan walaupun ukuran arterinya berubah. Kemudian yang media menyusun bagian terbesar dari dinding arteri. Penyusunnya adalah otot polos. Lalu pada arteriola mungkin hanya 1-3 sel otot polosnya. Tapi pada arteri yang besar tersusun atas ratusan sel. Ya. Arteri yang besar terdapat peningkatan jumlah serabut elastin. Ya. Adventisia merupakan dinding terluar, kemudian tersusun terutama atas jaringan ikat. Perannya dalam melekatkan pembuluh darah ke jaringan di sekelilingnya. Jadi Anda bisa perhatikan tunika adventisia yang ini. Ini media, ya. Misalkan ini adalah intima, lumen, ya. Elastik, internal elastik, lamina. Seringkali mengandung jaringan adiposa dan terdapat vasa vasorum, suatu pembuluh darah yang mensuplai pembuluh darah. Ya, Anda bisa perhatikan di sini perbedaan arteri berukuran besar dan medium. Kita lihat dari masing-masing lapisannya. Ya. Intima, media, dan adventisia. Yang berukuran besar terdiri dari aorta, arteri pulmonaria, dan memiliki lumen yang relatif besar dibanding ketebalan dindingnya. Yang medium arteri muskularnya diameternya lebih dari 1 mm. Yang medium adalah arteri muskular istilahnya. Yang intima, lapisan subendotelial lebih tebal dengan beberapa lapisan otot polos. Sedangkan yang medium terdiri dari endotelium, subendotelial, dan lamina elastik eksternal. Ya. Ya. Tunika media yang arteri besar itu tebal mengandung 40-70 lapisan otot polos yang tersusun konsentris membentuk elastik lamina. Sedangkan yang arteri medium
mengandung 10-40 lapisan otot polos sirkular. Ini ya. Ya. Yang tunika adventisia, arteri besar lebih tipis, kaya akan vasa vasorum. Arteri medium, lamina elastik eksternal terdapat vasa vasorum. Ada lamina elastik eksternal ya, dan ada vasa vasorum. Perhatikan ya. Arteri muskular nampaknya, penampang melintangnya nampak seperti ini. Dapat Anda perhatikan di situ, itu tunika, intima, media, adventisia. Pada yang intima, salah ini adalah endothelium yang bertumpu pada lamina basalis. Ya. Kemudian media, otot, lapisan otot, di antaranya ada lamela elastik, ya. Kemudian ada eksternal elastik membran. Ya, kemudian yang adventisia adalah jaringan ikat, di mana di situ terlihat ada blood vessel, kemudian nervus, saraf ya, serabut elastik, kemudian kolagen dan fibroblast. Nah ini di apa? Penampang melintang ya. Lalu medium arteri, tunika intima, media, dan adventisia. Ini lumen di dalamnya. Intima tadi ya, endothelium yang menempel pada membran basalis. Medium ya, intima, media, dan adventisia atau eksternal. Ini juga membran elastik lamina di bawah endothelium, kemudian tunika media dan tunika eksternal. Ada blood vessel di sini. Sekarang kita perhatikan di sini perbandingan arteri elastik dan muskular elastik. Muskular arteri, arteri elastik dan arteri muskular atau arteri otot. Tunika intima dengan endothelium, media, dan adventisia. Ini juga intima, media, dan adventisia. Membran elastik internal. Ya. Kemudian ini apa ya? Yang ini apa ya? Nggak kelihatan Ibu. Ntar saya lihat di gambarnya Ibu. Oh, panah. Oh, elastik ini. Lalu perhatikan gambar berikutnya. Arteri kecil, nah bukan gambar tabel saya, dibanding arteriol. Yang kecil, arteri muskular dan pembuluh darah perifer yang kuat.
Sedangkan yang arteriola diameternya kurang dari 0,5 mm, punya struktur yang sama dengan arteri muskular, berperan dalam tekanan darah. Makanya banyak mengandung muskular ototnya ya. Yang kecil ada lapisan elastik internal lebih terang, tetapi lapisan elastik eksternal susah dibedakan. Tunika media mengandung 3-9 lapisan otot polos. Dengan arteriola, tunika media terdiri dari beberapa lapisan otot polos. Ini membran atau lapisan elastik internal, di arteriola tidak ada. Histologis dari berbagai ini ya, Anda lihat adventisia, kemudian membran elastik internal, eksternal, internal, bukan eksternal, tunika media ya. Ini yang bawah kapiler, satu lapis endotelium. Kapiler, ini vena ya. Nah, sebentar, gambarnya nggak jelas. Ya, kapiler, vena, vena, small artery dan vena. Small artery dan vena, oke. Adiposa tisu ya. Jadi ini Anda perhatikan, ini jaringan adiposa, ini small artery dan ini vena. Kapilernya yang ini, ada tanahnya ini. Dari gambar yang sebelah sini ya, terlihat bahwa interlobular arteriola, jadi kecil ini ya, ini vena interlobular, kecil ukurannya. Ini endotelium dengan smooth muscle pada gambar yang terakhir ya, endotelium dengan smooth muscle. Ini berarti pada endoteliumnya satu lapis, berarti pada kapiler, pada smooth muscle ya. Ini small artery. Ya. Nah, berikutnya adalah vena. Lumennya besar, dinding tipis, tidak teratur. Ya. Lumen besar, dinding tipis, tidak teratur. Lapisan elastik internal dan eksternal tidak jelas batasnya. Tunika media tipis dengan beberapa serapat elastik dan otot polos. Tunika adventisia tebal dan ada beberapa vena yang punya valva atau katup klep. Ya. Perbandingan antara arteri dan vena pada penampang melintang itu terlihat dari gambarnya. Dari gambarnya ya. Nah, ini sudah disimbolkan di sini. Ya. Lumennya besar. Ya. Dari gambar yang pertama tadi juga sama ya, lumennya besar. Ya. Ya. Vena yang besar, nah seperti ini.
vena yang sedang, ya, vena yang sedang. Kita bisa perhatikan sel-sel endotelial dengan menempel pada membran basalis, intima ya, kemudian media dengan penyusunan sel otot, adventitia jaringan ikat, bundles of smooth muscle, ada otot polos juga di sini ya, adventitia, blood vessel pembuluh darah, fibroblast, unmyelitic saraf, nerves ya, dan serabut-serabut elastik. Vena sedang dengan tampilan yang lain pada preparat ini, kalau ini kan gambar ilustrasi yang kiri itu. Kalau yang ini benar-benar gambar preparatnya. Jadi tunica intima, media, dan adventitia. Jadi kalau gambar benar-benar gambar preparat, kadang kita bayangkannya agak sulit. Maka ini ada gambar yang rekonstruksi. Media kan tersusun banyak oleh otot. Ya, sebentar ya. Maaf, Ibu tinggal sebentar tadi. Berikutnya ini Anda bisa perhatikan ya, gambar preparat vena. Ya. Ya. Nah, ini vena yang ada valvanya, ada apa istilahnya, klepnya. Valva vena jadi tonjolan dari tunica intima, serupa kantong yang mencegah aliran darah untuk bergerak ke arah yang berlawanan. Jadi biar tidak balik. Hanya terdapat pada vena dengan posisi di bawah atau jauh dari jantung, misalnya di kaki. Ya. Seperti ini. Valva. Gambar yang sini terlihat open valva ketika membuka, ada aliran darah. Closed kalau ditutup, ya, ini kan menghalangi arus balik, jadi harusnya ke atas, ini biar tidak balik, hanya menutup. Closed valva. Ibu lihat dulu absennya ya. Datu. Berikutnya, valva pada vena muskular. Lalu gambar yang ini adalah perbandingan
dari arteri dan vena. Ini vena dengan lumen besarnya dan arteri lumennya lebih kecil tapi dindingnya lebih tebal. Kebalikan dengan dinding dari vena. Dan ini kita ambil iris satu sektor, diperbesar, maka akan nampak irisan dari arteri ya. Ini tersusun oleh tunika intima, media dan eksternal. Di mana di intima ada endotelium ya, kemudian ada internal elastic membran nih yang lekuk ya, kemudian media, lalu ada dibatasi dengan eksternal elastic membran, baru eksternal ya. Ini media otot-ototnya. Di antara otot-otot ada serabut elastik atau fiber, elastic fiber. Ini yang arteri. Sedangkan vena kalau diambil satu sektor irisan ya, kemudian diperbesar, akan terlihat tunika intima, media dan adventitia. Intima terdiri dari endotelium nih ya, kemudian media otot dan eksternal jaringan ikat. Nah, ini eksternal terlihat juga ada smooth muscle ya di eksternal. Nah. Dari gambar ini sudah kelihatan jelas ukuran dari lumen. Ibu tinggal sebentar ya. Maaf Ibu tadi sampai di sini ya. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan gambar slide berikutnya. Jadi ini ada arteri, ada vena. Ya, ini yang arteri dengan lumennya yang relatif kecil dibandingkan vena, kemudian media yang terdiri dari otot dan adventitia jaringan ikat. Ya. Ini yang vena, lumennya besar, dindingnya tipis,
media tunica, dan tunica adventitia. Ada arteri lagi ini kelihatan ya. Jadi kalau bentuk arteri itu lebih teratur ya, dengan dindingnya yang tebal. Nah, yang ini gambaran merah tebal ini adalah syaraf. Jadi bundel atau berkas saraf ya. Kemudian berikutnya Anda perhatikan juga arteri dengan lumen dan dindingnya, media tunica dan adventitia. Ini vena dengan lumennya, dengan dinding yang tipis, tunica media dan adventitia. Nerves ya, jadi ini ada saraf. Adipose tissue atau jaringan lemak. Berikutnya kapiler. Kapiler, pembuluh darah paling kecil. Di mana kapiler itu merupakan tempat di mana materi yang dibawa darah dilepaskan dan materi lain dibawa ke dalam darah untuk diangkut. Dari sini Anda bisa melihat gambar kapiler ya. Pada beberapa organ kapiler membentuk net untuk jaringan ya, saling hamparan kapiler kayak kait mengait, jadi tali yang terhampar. Kemudian tersusun atas lapisan tunggal dengan epitel pipih yang hanya selapis dan ukuran diameternya 8 mikrometer. Itu yang merupakan ciri-ciri kapiler. Terlihat di situ gambar adalah endothelial cell dengan nukleusnya dan RBC sel. Nah, di sini sel darah merah dan sel endotelial. Sel endotelial adalah sel yang membentuk dinding pembuluh darah, dalam hal ini kapiler. Kemudian di dalamnya ada RBC, sel darah merah yang mengalir atau terbawa aliran di situ. Ya, hamparan kapiler nampak seperti ini. Jadi merupakan pertemuan antara arteriola dan venula. Nah, ini arteriola dan ini venula. Ini pada suatu tempat ada pertemuan di antara keduanya dan bercabang-cabang bentuk kapiler, ini hamparan kapiler, kapiler bed, tissue fluid, ya. Jaringan, cairan jaringan, kemudian tisu sel, sel-sel dari jaringan di situ, dan limfatik kapiler. Jadi ada kapiler limfatik yang hijau ini ya, yang akan menuju ke ductus limfatik. Pada kapiler paling tipis, strukturnya sederhana, banyak jumlahnya, panjang,
ya, jadi seperti jaringan sangat tersebar dan menghubungkan arteri dan vena. Ya. Masih ke gambar kapiler ya. Ini kapiler yang ada pada mukosa lambung. Ada permukaan atau lapisan mukosa dari lambung, permukaan dalam, paling dalam ya. Mukosa lambung ya. Submukosa ini mukosanya, mukosa cut in cross section, mukosa irisan melintang. Ini kapiler-kapilernya ya, nampak seperti garis-garis atau saluran-saluran kecil. Kemudian mukosa cut parallel to surface. Jadi mukosa yang diiris paralel tidak melintang ya, membujur dengan permukaan. Nampaknya seperti ini. Kalau melintang nampak begini. Ini kapilernya. Merah-merah itu kapilernya. Ya. Gambar yang lain di mana nampak kapiler pada ginjal ya. Permukaan penampang melintang dari ginjal. Jika diiris dan diawetkan, ada bagian gambar yang nampak seperti ini ya. Ini adalah kapiler. Ini arteriola. Kemudian veritupuls bukan ini. Yang ini glomerulus ya. Ini arteriola interlobular. Afferent arteriola. Ada afferent arteriola. Afferent itu yang masuk, pembuluh darah yang masuk ke glomerulus. Berikutnya masih kapiler ya. Terdiri dari lapisan tunggal sel endotelial. Satu lapis. Kemudian selapis membran basalis dan ada sel yang disebut dengan perisit. Perisita atau perisit. Ya, di mana perisit adalah tonjolan sitoplasma yang panjang, memiliki fungsi kontraktil, berperan dalam proses perbaikan. Pada gambar di sebelah, ini kapiler dengan endotelium yang menempel pada membran basal. Jadi sel endotelium ya, satu lapis menempel pada membran basal. Di antaranya di atasnya ini ada fenestrated membran, dan membran yang terdiri dari serabut yang ada lubang-lubangnya. Elastin, serabut elastin maksud saya. Serabut elastin. Fenestrated membran elastin ya. Jadi serabut elastin yang ada lubang-lubangnya.
kemudian ya perisit, tonjolan tadi perisit. Capillary perisit, capillary perisit, ya ini perisit. Kemudian ini yang ditunjukkan itu ya capillary, ada perisit di dalam capillary. Ya. Ada 3 macam kapiler berdasarkan morfologi, ya, endotelium dan membran basalis. Morfologinya beda ya, terkait dengan endotelium dan membran basalis. Yang pertama adalah continuous kapiler. Ya. Bentuknya kalau penampang melintang adalah bulat, di salurannya panjang. Iris melintangan pun seperti ini. Yang fenestrated tadi yang berlubang-lubang ini ya, pada pembuluhnya kan ada lubang-lubangnya. Kalau diiris lihat dindingnya tidak continuous, jadi berlubang-lubang. Ini kan continuous, mulus langsung ya. Kemudian yang ketiga adalah sinusoid. Sinusoid ya, kalau dibuat diagram nampak seperti ini. Sinusoid, sering mendengarkan ya. Jadi continuous, fenestrated, dan sinusoid. Dari diagram ini kita bisa melihat dan membandingkan serta menyimpulkan ya. Yang continuous itu kan dindingnya kontinu, tidak ada lubangnya. Ini ada lubangnya, ini bervariasi ya, bukan lubang-lubang tapi bentukan-bentukan. Ya. Dari gambar tadi kita bisa membuat diagram perbedaan ya antara continuous, fenestrated, dan sinusoid kapiler. Yang continuous ini terdistribusi dalam otot, otak, paru-paru, jaringan ikat, dan lain-lain. Sedangkan yang fenestrated pada jaringan di mana terjadi pertukaran substansi antara jaringan dan darah, seperti pada glomerulus ginjal, glomerulus ginjal maksudnya. Kemudian mukosa gastrointestinal ya, pada mukosanya, tempat absorpsi nutrisi, dan kelenjar endokrin, itu fenestrated kapiler. Sedangkan yang sinusoid terdistribusi dalam jaringan di mana terjadi pertukaran substansi dengan ukuran besar ya, misalnya terdapat pada hati, ginjal, dan kelenjar endokrin. Yang continuous, sel endotelialnya sejumlah besar vesikula pinositotik ya, dan ada tight junction, tidak ada lubang, tidak ada jarak. Tidak ada lubang, tidak ada jarak, tight junction, jadi ikatannya erat. Hanya banyak ini vesikula pinositotik.
Kemudian yang fenestrated kapiler. Sel-sel endotelialnya memiliki banyak lubang. Diameternya 10 sampai 80 nanometer dengan diafragma 4 sampai 6 nanometer. Nah, yang sinusoid diameternya 30 sampai 40 mikrometer. Ya, besar diameternya. Sel-sel endotelial porus, terdapat celah antar sel. Tuh, ya. Kemudian membran basalnya yang kontinus menyatu, fenestrated menyatu, sinusoid, membran basal diskontinu. Membran basalnya diskontinu, jadi tidak langsung. Mungkin ada lubang, ada belokan di situ. Terdapat makrofag pada bagian dalam maupun luar endotelium. Diskontinu. Ya. Jadi kalau continuous kapiler itu membran basalnya menyatu, kontinu. Kalau fenestrated kapiler menyatu juga, yang sinusoid diskontinu. Ya, kapileres kapilaris, ya, continuous dan fenestrated. Continuous ada sel perisit, kemudian pinositotik vesikel pinositotik, ada cell junction fenestrated, kemudian perisit, lamina basalis. Ya. Berikutnya gambar ini bisa memudahkan kita untuk membayangkannya. Jadi fenestrated kapiler dengan lubang-lubang di dinding, ya, dan sinusoid discontinuous kapiler. Nah, ini lubangnya agak kecil-kecil dan lubangnya besar. Itu ya. Nah, ini lubangnya. Deskripsikan the kapiler vessel type, tipe-tipe pembuluh kapiler. Ya, nanti Anda deskripsikan sendiri untuk mengevaluasi apakah Anda sudah bisa mengerti atau belum. Ini nanti yang bisa menjadi tolak ukur, mungkin kita bisa tanyakan nanti di ujian, ya. Sekarang jantung. Merupakan organ muskular yang berubah. Bisa kontraksi secara ritmis, memompa darah ke seluruh sistem vaskular, di mana jantung terdiri dari perikardium, miokardium, dan endokardium.
Denyut jantung dapat dibuat secara histologis, perikardium, miokardium ini ototnya, dan endokardium. Subendokardial layer, ada lapisan subendokardial. Yang endokardium strukturnya ya tersusun atas endotelium. Kemudian ada subendotelial, lapisan di bawah endotelium. Dan kemudian ada juga subendokardial. Nah, subendokardial terdiri dari pembuluh darah, saraf, dan sistem konduksi impuls jantung. Kemudian yang miokardium, lapisan yang paling tebal tersusun atas otot jantung, memiliki banyak kapiler. 3 lapisan otot dapat dibedakan dengan jelas yang tersusun spiral. Berikutnya lapisan epikardium mengandung sel-sel adiposa, pembuluh darah, dan saraf. Ya, jadi sel-sel Purkinje yang ada di jaringan di organ jantung ya, otot jantung. Sel Purkinje lebih besar, pendek daripada serabut otot jantung. Kaya akan sarkoplasma sel Purkinje. Dan ada diskus interkalasi yang lebih berkembang. Diskus interkalasi itu yang ini loh, bangunan yang gerut-gerut kayak anak tangga ini ya. Purkinje sel kemudian komponen sistem konduksi, nodus sinoatrial atau SA nodus adalah the primary pacemaker of the heart located in epicardium of right atrium. Jadi ada epikardium di atrium kanan. Kemudian atrioventricular nodus, AV nodus. Bundles AV, bundles ya. Located, lokasinya di subendokardial layer. Jaringan serabut Purkinje. Ya. Komponen sistem konduksi ya. Kemudian ya, serabut Purkinje. Serabut Purkinje ini. Kita lihat bagian ini dulu aja. Serabut Purkinje yang ini.
sel-sel Purkinje ini nih. Fascicle posterior yang ini, yang kuning, yang sel Purkinje yang ini. S anodus ya. Kemudian AV ini AV nodus ya, bundle of His. Ya, serabut Purkinje terusan atas AV bundle dan cabang-cabangnya lebih pendek dan lebih lebar daripada otot jantung dengan 1-2 inti yang terletak di tengah. Kaya akan mitokondria, glikogen, dan sedikit miofibril. Diskus interalasi sangat berkembang. Jadi sedikit miofibril. Miokardium, epikardium. Mio otot, epikardium berarti jaringan otot. Sedang pembuluh limfa. Fungsinya mengembalikan cairan dari jaringan ke sistem sirkulasi. Dan pemindahan cairan tergantung pada kontraksi otot. Pemindahannya tergantung kontraksi otot. Dan sangat tipis. Dindingnya sangat tipis. Ya. Ini pembuluh limfa. Ya. Pemindahan tergantung pada kontraksi ototnya. Jadi ototnya berkontraksi, ya, nanti cairan jaringannya akan bisa mengalir dengan baik. Ya. Nah, silakan pelajari kapiler limfatik dan pembuluh limfatik dan ductus limfatik. Karena ini tidak dibahas di sini, tadi yang dibahas hanya arteri, vena, dan jantung. Ya. Demikian sistem sirkulatorinya. Ya. Jadi intinya adalah perbedaan antara maksud ibu terdiri sirkulatoria kan terdiri dua ya, jantung sebagai pemompa dan pembuluh darah. Jantung sebagai pemompa, struktur histologinya bagaimana tadi kan, perikardium, endokardium, dan miokardium tadi. Kemudian yang pembuluh darahnya, arteri dan vena. Arteri yang membawa keluar dari jantung, vena yang membawa darah substansi yang terkandung ya dari jaringan menuju jantung. Ada perbedaan tadi ya, perbedaan antara arteri dan vena. Jadi diantaranya adalah ukuran dari lumen jauh lebih besar pada vena dan bentuknya tidak teratur. Kalau pada arteri teratur dan kecil. Sebaliknya, dinding arteri lebih tebal dibandingkan dinding vena. Ya. Nah, ada beberapa macam tadi, ada pembuluh ukuran besar, medium, dan kecil.
besar arteri atau vena besar ya, kemudian perbedaannya apa di antara keduanya, kemudian juga yang medium dan yang kecil. Kemudian ada yang kapiler, gambaran kapiler. Kapiler itu cabang-cabang hamparan yang merupakan cabang-cabang hasil pertemuan antara venula dan arteriola. Arteriola dan venula kan ketemu, terus bercabang-cabang jadi kapiler. Ya. Mana kapiler tadi hanya terdiri dari satu lapis, satu sel endotelium. Jadi ini tadi ya, itu ya. Silakan dipelajari ya. Berikutnya Ibu coba cek absen sambil masih ada 3 yang belum absen. Itu materi yang sudah Ibu sampaikan. Sekarang Ibu tutup, kita langsung pindah ke chatting ya. Silahkan kalau ada yang tanya, pertanyaan di chatting sambil absensinya kita bereskan dulu aja. Ada yang belum bisa absen, masih belum bisa, coba Ibu sampaikan ya. Saya kesulitan absen. Siapa? Datu, oke. Ya. Kalau yang Sebastian Aditya Putra, ulang. Dan Nur Atika, ada enggak ini? Perbaikan. Oh ini memang perbaikan ya. Banyak juga perbaikan ya. Tadi Datu ya, ya. Kita cek dulu. Oke, Datu. Ya, Datu ketemu. Oke, Datu udah Ibu klik. Jika masih ada yang kurang, ini 76 dari 78. Berarti pas yang 2 tadi Ibu panggil enggak ada. Perbaikan ya. Itu ya. Jadi tolong dari kesimpulan itu Anda bisa mengingat bahwa perbedaan arteri dan vena. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu dah, tidak apa-apa di sini. Bisa ada waktu. Kalau mau ada yang ditanyakan. Ya, tadi yang bilang banyak ya. Kemarin dari UTS bisa mengerjakan. Ada yang sulit. Kelihatan nilainya berapa kelihatannya? Oke ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu berhenti sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tolong dipelajari sendiri lagi, kemudian dicari referensi yang terkait, terutama ini limfatik kapiler, ya, kemudian vessel dan ductus limfatik. Oke. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.